Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial atau simulasi Cisco Packet Tracer yang bertemakan tentang VLAN. Pada kali ini sesuai dengan tema ya, kita harus harus bisa konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Sambil menunggu. Nah, di sini udah terbuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita siapkan dulu untuk tempatnya ya. Kita buat sebuah gambaran dulu. Gambarannya seperti ini ya. Kita buat kotak dulu persegi panjang, yang mana nantinya kita akan memisahkan antar dua bagian. Kita untuk awal-awal kita memisahkan dua bagian dulu. Kalau untuk yang lain pasti akan mengikuti untuk pengaturannya. Nah, sini walaupun sedikit miring nggak apa ya. Nah, di sini kita pisahkan dua bagian dulu. Nah, karena kita akan mengatur VLAN, kita harus menggunakan switch untuk membuat VLAN itu, yang mana switch-nya nanti kita akan menggunakan switch manageable atau switch yang dapat dikonfigurasi. Untuk contohnya di Cisco Packet Tracer dia menggunakan switch dengan tipe 2960 seperti ini. Bagaimana cara membedakan switch manageable dan non manageable? Jika switch manageable dia akan mempunyai tampilan CLI. Kalau untuk merek lainnya pasti ada tampilan kayak UI-nya ya, ada GUI atau tampilan di browse atau kita ping menggunakan IP defaultnya. Kalau di Cisco kita menggunakan CLI. Untuk switch ya, untuk switch yang nggak bisa dikonfigurasi atau switch non manageable, dia tidak akan ada tampilan atau pengaturan CLI di sini. Begitu. Nah, untuk pengertian switch manageable dan non manageable kita lewatkan dulu ya. Kita fokus di VLAN-nya. Nah, untuk kita mengatur VLAN, kita menggunakan switch manageable dengan tipe di Cisco Packet Tracer ya, tipe 2960. Kita siapkan juga untuk kliennya. Kliennya kita menggunakan PC aja. Untuk contoh kita menggunakan 3 PC di setiap bagian kanan dan kiri. Di sebelah kanan kita menyiapkan 3 PC. Di sebelah kiri kita juga menyiapkan 3 PC. Nah, setelah itu kita sambungkan ke switch-nya. Untuk sambungan switch ke komputer kita menggunakan kabel strike. Kenapa kabel strike? Kabel strike ini kita gunakan untuk menyambungkan bukan antar tetapi berbeda device. Komputer dengan switch kan beda nih, jadi kita sambungkan dengan kabel strike seperti ini, kabel strike. Sedangkan untuk kabel cross kita gunakan untuk PC ke PC atau perangkat yang sama, antar PC, antar switch atau antar router atau perangkat lainnya. Jika perangkatnya itu sama, kita menggunakan kabel cross. Cross itu untuk antar perangkat, berbeda perangkat kita menggunakan kabel strike yang ini. Oke, lanjut ya, kita sambungkan dulu. Di sini kita sambungkan masing-masing komputer ke switch-nya. Lalu kita konfigurasi dulu IP-nya agar nanti kita akan mendapatkan hasil dari VLAN-nya di bagian sini. Untuk real time ya, kita menggunakan real time untuk pengujiannya.
kita gunakan IP biasa aja seperti biasa 192.168.1.2. Setelah itu di sini 192.168.1.3. Kita atur juga PC selanjutnya sampai semua PC tersetting IP ya. 2, 3, 2 sudah, 3 sudah. Nah, sekarang 4. Di sini 192.168.1.6. 192.168.1.7. 192.168.1.8. Coba kita ping dulu ya antar PC sebelah kiri dan PC sebelah kanan terhubung ya. Kita cek lagi di sini untuk PC antar ruangan berhasil, untuk berbeda ruangan juga berhasil ya. Nah, kita kasih identitas dulu. Di sini kita kasih nama VLAN A. Di sini kasih nama VLAN B. Kita juga gunakan ya untuk VLAN ID-nya, ID 10. Di sini ID-nya 20. Kita menggunakan IP yang sama ya. Kita gunakan IP yang sama, satu jaringan. Menggunakan IP 192.168.1.0. Ini networknya. IP ini kita gunakan ke semua PC ini atau satu segmen dengan semua PC ini, dengan catatan untuk awal sebelum kita konfigurasi VLAN sukses ya, karena ini sama satu segmen IP-nya. Cuman nanti kita akan bedakan di VLAN-nya aja. Kita konfigurasi VLAN begitu untuk memisahkan dua bagian ini. Oke, lanjut saja kita konfigurasi di switch-nya. Satu di CLI. Kita enter di sini. Nah, awal-awal kita enable dulu EN. Seperti ini ya tampilannya ya. Untuk pengaturannya enable. Kodenya enable, setelah itu enter. Setelah itu kita atur juga di sini konfigur terminal. Setelah itu kita beri VLAN dulu. VLAN 10. VLAN 10 ini untuk VLAN yang ini, VLAN A. Kita kasih nama VLAN A. Exit. Setelah itu kita buat juga VLAN 20. Namanya VLAN B. Exit. Oke, coba kita cek dulu ya. Exit lagi. Kita pakai pengaturan show VLAN. Nah, di sini udah muncul ya untuk VLAN ID 10 untuk VLAN A, VLAN ID 20 untuk VLAN B. Nah, oke, lanjut saja di sini. Enable conf t. Nah, kita panggil dulu. Maaf, ke close ya di sini. Nah, kita panggil dulu untuk
interface-nya, yang mana kita menggunakan FA01, 02, dan 03. Kita cek dulu ya, apakah benar. Untuk PC1, ya benar, PC1 dia gunakan FA1, PC0 FA2, PC2 FA3. Untuk PC3 FA4, PC4 FA5, PC5 FA6. Udah ketemu ya. Jadi untuk FA1 sampai FA3 dia masuk di VLAN A. Untuk FA4 sampai FA6 dia masuk di VLAN B. Sebelumnya kita harus panggil dulu. Caranya interface INT ya, atau interface. Setelah itu FA fast Ethernet 01. Kita panggil dulu FA Ethernet fast Ethernet 01. Yang ini kita panggil dulu. Jika sudah terpanggil, dia akan muncul dalam kurung conf if. Setelah itu kita akses dulu ya, SW atau switch port mode akses. Nah, jika sudah SW switch port akses VLAN berapa? 10. Kita masukkan FA01 di VLAN 10, VLAN ID 10 atau VLAN A. Enter. Kita cek dulu untuk show VLAN. Nah, di sini udah masuk ya. Untuk VLAN ID 10 masuk di VLAN A, aktif di fast Ethernet 01. Ini sudah masuk ya. Untuk info lanjutan, di sini kan untuk pengaturannya ini kan satu persatu nih, satu port. Nah, saya akan memberikan cara cepatnya dengan cara ranks. Kita menggunakan ranks. Begini kodenya, INT interface enable dulu ya, enable, terus conf t konfigurasi terminal, INT interface ya. Setelah itu ranks atau rang, penulisannya rang ya, pembacaannya ranks. FA fast Ethernet 02. Kenapa 02? Karena 01 udah masuk di VLAN A atau VLAN ID 10. FA2 kita masukkan di FA VLAN A ya. FA2 sampai FA3 kita masukkan di VLAN A. Jadi di sini untuk interface rank fast Ethernet 02 sampai 3 kita masukkan di FA bukan FA ya, VLAN A di sini. Dengan cara ini, interface ranks fast Ethernet 0/2 sampai 3. Enter. Jika berhasil atau tidak ada kesalahan, dia akan muncul seperti ini. Config if ranks. Jika berhasil, kalau tidak berhasil, dia tidak akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10. Ingat, jangan sampai ada yang tipu. Kalau ada yang tipu, dia akan menunggu lama. Nah, di sini berhasil ya, udah berhasil. Kita cek lagi untuk VLAN-nya, VLAN 10 dulu. Show VLAN. Nah, VLAN ID 10 VLAN A aktif ya di bagian FA01 dan FA02 sampai FA03. Untuk FA01 tadi kita atur ya, kita atur secara manual dengan cara memanggil FA01. Sedangkan FA02 sampai FA03 kita menggunakan perintah interface ranks. Perbedaannya itu, kalau ranks itu kita bisa menentukan port berapa sampai berapa. Sedangkan untuk interface doang atau interface
langsung menuju ke portnya. Ini cuma untuk per port, beda dengan range. Dia kalau menggunakan range, dia port berapa sampai berapa, begitu untuk logikanya. Oke, lanjut langsung saja ya untuk VLAN yang B ya, VLAN B atau VLAN ID 20 INT. Langsung saja kita menggunakan range. INT range FA berapa tadi ya? FA 4 sampai FA 6 ya. FA 0 /4 sampai 6, 4, 5, 6 begitu. Kita enter. Ingat, jika berhasil dia akan muncul config if range. Jika tidak, dia akan gagal atau config aja keterangannya, bukan config if range. Setelah itu kita akses ke switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20. Nah, ini sudah berhasil. Exit lagi. Nah, sekarang kita cek lagi di show VLAN. Nah, di sini udah ketahuan ya untuk VLAN ID 10. Dia udah masuk di fast Ethernet 1 sampai 3. Untuk VLAN 20 atau VLAN B aktif di FA fast Ethernet 4 sampai 6 begitu. Jadi begitu untuk konfigurasinya. Kita cek ya untuk fungsinya ya, fungsi dari VLAN. Kita cek antar VLAN ya, antar VLAN A. Kita ping menggunakan pesan ini, berhasil ya, sukses ya. Nah, kita coba untuk berbeda VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 coba. Nah, tidak bisa ya. Walaupun kita coba sampai berapa kali pun kita tetap gak bisa, karena ini udah dipisahkan dengan VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 begitu. Jadi terpisah nih, untuk komputernya dia terpisah secara virtual, tapi secara perangkat dia masih satu perangkat, satu switch, tetapi untuk virtualnya dia terpisah begitu. Untuk fungsi dari VLAN ini ya, dia memisahkan VLAN. Bagaimana cara menyambungkannya atau menghubungkan antar VLAN? Di next video kita akan melanjutkan untuk menghubungkan dua VLAN ya, dengan menggunakan router. Tapi untuk kali ini kita fokus di VLAN ini, konfigurasi VLAN aja. Seperti itu. Untuk video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana jika dua switch seperti ini, dua switch tersambung ya, dengan VLAN yang sama, dengan IP yang satu jaringan, satu segmen. Apakah bisa tersambung? Oke, dan next video kita akan buat tutorialnya. Tunggu saja video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, atau masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.